Cerita ini mengisahkan mengenai seorang jejaka yang bernama Esve. Esve merupakan murid yang sangat rajin dan sering mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Selain mendapat markah yang tinggi di kelas, Esve juga sering dipuji oleh guru-guru di sekolahnya. Oke, kelas, selamat pagi. Semua murid berdiri. Selamat pagi, Cikgu. Oke, thank you. Boleh duduk. Oke, jadi hari ini teacher mau kasih umum keputusan pemeriksaan akhir kita yang baru-baru. Kamu mau tahu siapa yang dapat markah yang paling tinggi? Macam tidak semangat oh. Oke, oleh sebab kamu mau tahu betul, teacher mau kasih tahu si Elsdo yang dapat markah yang tinggi. Beri tepukan. Dengan itu, kelas pun bersurai. Oleh karena sering mendapat markah yang tertinggi di dalam kelas, terdapat beberapa pelajar yang tidak berpuas hati dan jealous terhadap pencapaian Esve. Malas betul sama si Esbel. Balik-balik dia aja yang dapat markah tinggi. Ya itulah Bang, malas ya oh. Kita mesti buat sesuatu nih. Ya betul tuh, pasti kita belajar jam dia supaya kita dapat markah tinggi ya. Itulah tuh Kita mesti kasih buruk-buruk dia supaya dia jatuh, supaya dia down. Malas ya dia, asyik dia nomor 1. betul loh. Jadi kamu rasa apa kita patut buat? Kita perlu buat kasih belajar. Kita kasih jatuh dia di Facebook lah, kita kasih buruk-buruk dia di Facebook. Ya betul. Biar dia sakit hati. Ya. Lalu, Bibon, Neon, dan Aru pun menggunakan media sosial untuk membuli Esve. Semasa Esve membaca media sosial, yaitu Facebooknya, dia mendapati banyak komen negatif tentang dirinya dari rekan sekelasnya, yaitu daripada si para pembuli. Esve berasa sangat sedih. Sejak hari itu, Esve pun membentuk satu tabiat negatif, yaitu malas. Dia mulai sering berkurung di bilik dan enggan berinteraksi dengan sesiapapun, termasuklah ibu bapanya. Segala pekerjaan ataupun tanggung jawab di rumah pun terabai, dan lama-kelamaan ibu bapa Esve perasan. Esbe, mari makan. Mama sudah siap masak. Makan duluan, nanti siapa yang makan. Marilah. Sesucapan, makan saja duluan. Kenapa kok makin tinggi suara nih ya? Hah? Menada. Hah? Menada. Tidak lah. Kenapa kau nih makin lama makin bertabiat? Saya stres bang, kamu saja paham saya dari dulu lagi. Oh, begitu kak? Tapi bukan begitu bang cakap tentu, oke? Sorry ya. Boleh. Alright. Ibu pun menenangkan Esve dan memberi banyak nasihat. Di sana, bapak pun tenang dan mendorong Esve untuk menyertai program Pathfinder Kempori. Setelah dipujuk oleh ibu bapak, Esve pun membuat keputusan untuk mengikuti Pathfinder Kempori. Sepanjang Kempori, Esve telah mempelajari banyak pelajaran, dan salah satunya ialah apabila pastor memberikan pelajaran tentang sikap, dan itu memberi kesedaran kepada Esve. Baik anak muda, mari kita renungkan ayat Alkitab
terdapat dalam Amsal 6 ayat 6 yang berbunyi, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadi bijak." Oke, ayat ini mengajar kita untuk sentiasa rajin seperti semut yang melakukan tugasnya. Dengan itu, SB pun telah mendapat banyak pengajaran. Oke, jadi dia punya apa sini? Kemalasan akan menjadikan kebiasaan dan menjejaskan kesehatan, kerohanian, dan juga mental health akan terjejas. Ini akan mendorong kita dari melakukan sesuatu yang tidak baik. Sekian saja persembahan Christian Drama dari kumpulan 10. Berikan tepukan yang gemuruh. Wah. Demikian tadi lakonan daripada grup 10 bertemakan kemalasan. Jadi mulai sekarang jangan lagi malas-malas lah, bahkan perhatikanlah semut dia bilang, dan jadilah bijak dia bilang. Oke. Baik para penonton yang dikasihi, masih bersemangat Pathfinders, masuk Pathfinders. Good job. Baik, sudah bersedia grup 1? Sila ambil tempat karena sebentar lagi kita akan menyaksikan tayangan yang luar biasa. Ingin menonton bagi signal kalau bilang oke sudah? Oke sudah? Oke, dipersilakan kumpulan 1. Hai kamu, selamat malam dan happy closing sahabat. Kami dari kumpulan 1, kami punya tajuk drama kami, pengaruh kawan negatif dan positif. Pada petang Jumat, terdapat sekelompok kawan yang sedang bersembahyang di gereja. Saya lapar, dia mau beli. Bah, jumlah sana tuh. Mereka pun pergi ke kedai dan membeli makanan. Sini tuh, buka, kita beli sana, saya belanja. Tiba-tiba, mereka terserempak dengan kawan gereja mereka. Apa dorang buat sana tuh? Jom kita pergi ke sana. Wih, kamu marah membeli. Hari ini hari Sabat. Biarlah, kami lapar, kami mau membeli makanan. Pada keesoknya harinya di gereja. Selamat hari Sabat. Sebelum kita mulai pembelajaran kitab kita, saya perasan macam ada yang tidak hadir. Ya Pastor, macam ada 3 orang yang tidak hadir nih. Si Crosby, siapa lagi tuh? Dadon pula turuai. Ya, si Crosby,
Brandon sama si Dexter. Oh, kamu nampak dorang nggak tuh? Oh ya, kemarin saya nampak dorang pergi beli makanan yang masa petang Jumat. Saya dengar kan dorang masuk hospital loh. Ah iya, mari kita pergi apa nih? Kita pergi lewat dorang lah. Mereka pun pergi melawat mereka di hospital. Sesampainya mereka di hospital, kamu cari siapa? Saya cari ada tiga orang. Siapa nama dorang? Brandon, Crosby, sama Dexter. Oh astaga, yang budak 3 orang buat tuh. Nes, bolehkah kau tolong bawa dorang pergi jumpa tuh budak tadi yang baru masuk tuh? Oke, mari saya bawa kau pergi jumpa dorang. Alah, sio, gara-gara saya tuh di rumah sakit. Aduh, macam mana nih? Masalah saya pergi membeli makanan tempat kau malam. Allah Jawa. Oh, mungkin inilah pengajaran Tuhan untuk mengajar kita yang budak-budak nakal yang suka membeli hari Sabat. Dari cerita ini, kita dapat pengajaran yang kita perlu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat dalam Keluaran 20 ayat 8. Amin. Alright, berikan tepukan. Oke. Terbaik grup dari kelompok 1 ya. Bertemakan pengaruh positif ataupun pengaruh negatif daripada teman-teman. Oke, mari. Next. Sudah lemah terus, mesti semangat. Teruskan. Selepas kumpulan ini akan menyampaikan persembahan mereka, sila bersedia kumpulan. Pastor, DJ, kumpulan apa lepas ini? Kumpulan 5. Oke, sila bersedia kumpulan 5 selepas ini ya. Yang di belakang diam-diam ya. Tes. Selamat malam semua, kami dari kumpulan 8. Tajuk yang kami pilih adalah salah pilih pasangan. Oke. Kisah ini mengisahkan tentang sepasang suami istri yang mempunyai seorang anak perempuan yang sangat mereka sayangi. Namun begitu, semuanya berubah setelah sang ibu melahirkan lagi 2 anak kembar perempuan. Bapak udah seiras. Sang bapak menjadi tidak adil dan bersikap pilih kasih terhadap ketiga orang anak perempuannya. Sang bapak lebih sayang kedua anak kembarnya berbandingkan anak sulung perempuannya. Namun kasih sayang sang ibu tetap sama ke semua anak perempuannya. Jangan risau, saya tetap sayang kau juga. Suatu hari, ketiga anak perempuan itu sedang bermain di halaman rumah mereka. Ketika sedang bermain, si kakak tidak sengaja tertolak salah satu adiknya dan membuat adiknya
jatuh terluka di bahagian lutut. Itu Vanessa. Kamu kacau Vanessa. Si adik pun menangis dan tangisannya itu didengari oleh bapaknya yang berada di dalam rumah. Wih, my son, how are you? Haya. Tengok apa kau buat sudah nih, ha? Tengok. Sudah besar pun masih lagi mau main, mau kasih cedera yang kecil. Aduh. Ayah. Sang bapak pun menjadi sangat marah terhadap si kakak dan memukul si kakak kerana telah melukai adiknya walaupun tanpa sengaja. Si kakak pun menangis kesakitan dan melarikan diri dari rumah. Bapak hendak sayang saya sudah. Ketika si kakak berjalan di taman sambil menangis, dia terserempak dengan sekumpulan perempuan tomboy dan salah satu perempuan tomboy tersebut menegur dia dan bertanya mengapa dia menangis. Woi, sini dulu Bapak. Kenapa kau menangis tuh? Kawan dulu kami sini. Bapak sayang saya sudah. Si kakak pun menceritakan segalanya apa yang telah membuatnya menangis. Sejak dari itu, si kakak pun sering berjumpa dengan perempuan-perempuan tomboy tersebut tanpa pengetahuan ibu bapaknya. Dia lama mereka menjadi kawan tanpa diduga. Si kakak menyimpan perasaan terhadap salah satu kawan perempuan tomboy tersebut dan dia pun menyatakan perasaannya terhadap perempuan tersebut. Sebenarnya kan selama sudah suka sama kau. Sebenarnya saya pun lama sudah. Babila lagi. Mela, marilah. Setelah beberapa bulan mereka menjalinkan hubungan tanpa diduga. Hubungan mereka pun diketahui oleh ibu bapak si kakak. Si bapak menjadi sangat marah dan sedih setelah mengetahui hubungan si kakak dengan tomboy itu. Si bapak coba untuk menasihati si kakak, tapi si kakak langsung tidak mendengar nasihat yang diberikan oleh bapaknya. Ayah, kenapa sudah nih? Jangan begitu, Pak. Jangan bercinta yang sesama perempuan, Pak. Begitu enggak bagus, betul. Nanti apa mau jadi bila besar ini ya? Suka lah, kau kan sayang anak kembar kau bukan saya. Apa ulang? Si bapak pun buntu tidak tahu harus berbuat apa lagi dan berjumpa dengan seorang pastor dan menceritakan tentang hubungan anaknya dengan perempuan tomboy itu. Si bapak meminta pertolongan daripada pastor tersebut untuk menasihati anaknya itu agar kembali ke pangkal jalan yang benar. Pastor, sebenarnya kan kita kan lama sudah berkawan. Saya ada satu masalah ini. Kan anak saya yang satu tuh yang sulung, dia suka perempuan, padahal dia pun perempuan. Tolong Bapak kasih nasihat dia dulu. Alamak, bahaya kau punya anak nih suka sama perempuan. Bah, nanti saya tolong kau lah, nanti saya kasih nasihat dia. Pun si kawa pastor. Selepas itu, pastor pun pergi berjumpa dengan si kakak dan memberinya nasihat. Kau patut dapaya bercinta sama perempuan, batu na ada lelaki yang handsome, setia lagi. Bayarlah, dia yang tanggung hidup saya. Si kakak pun merasa menyesal atas apa yang telah ia lakukan setelah mendengar nasihat daripada pastor tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, si kakak pun pergi berjumpa dengan perempuan tomboy itu dan menceritakan segalanya atas penyesalannya karena mencintai orang yang salah dan tidak ingin melanjutkan lagi hubungan mereka.
pergi jumpa saya. Terus dia bilang, saya tidak beli bersuka yang sama jantina. Jadi sampai sini jalan kita. Tunggu. Siapa lelaki sepi bunuh tuh? Oh. Si kakak telah jatuh cinta dengan seorang laki yang bersama pastor pada tempo hari. Perempuan tomboy itu pun menjadi sangat marah. Pada suatu hari, ketika kumpulan tomboy tersebut berjalan-jalan di pasar dan tanpa sengaja mereka terserempak dengan lelaki yang diceritakan si kakak tempo hari. Perempuan tomboy itu pun terus memukul laki tersebut sehingga mati dan tidak lama kemudian polis pun datang dan mereka bertiga ditangkap dan ketiga tomboy itu menyesal atas perbuatannya. Aigo, kenapa kamu bunuh dia? Sebab dia curi kekasih saya. Apa boleh buat? Kayak kau sudah kena tangkap. Oke. Kesimpulannya, kami ambil dalam ayat Alkitab 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Amin. Berikan tepukan sekali lagi. Terima kasih kumpulan Lapa. Beradik, si sulung, si tangak, dan si bungsu. Mereka hidup bersama nenek dan mama. Suatu hari ini, si sulung mau pergi hangout sama girlfriend dia. Tapi dia cakap sama mama dia yang dia mau pergi beli barang sekolah. Dalam masa dia menipu tu, dia minta cover sama si nenek. Lepas tu, si sulung selalu suruh tipu mama dia bang. Lepas tu satu hari ini dia kedapatan sama mama dia. Sebab kan masa mama dia mau pergi pasar, dia ternampak si sulung ni hang out, dia pergi dating sama girlfriend dia dekat tepi jalan raya. Teruskan, si sulung pun dia pulang rumah. Masa dia sampai sudah di rumah, terus mama dia tanya, kau dari mana? Saya beli barang tadi. Membeli barang kah dating di tepi jalan? Kenapa tidak boleh kah? Aduh. Saya pun ada perasaan juga, Bang. Tidak boleh. Tapi mama yang beli santut, mama yang cuci santut. Aduh. Janganlah kamu bergaduh, bikin malu. Teruskan. Terus keesokan harinya, si sulung dia pergi meminta benar dekat mama dia mau pergi beli hadiah untuk mama dia kuno. Mak, saya mau pergi beli barang dulu, mau beli hadiah untuk kau. Bolehkah? Oh, hadiah? Iya. Hadiah untuk mama? Iya, betul. Oh, bagus. Wah, kasih beli mama emas ya? Baba, kalau cukup duit lah. Si mama pun kasih benar lah si sulung jalan. Padahal si sulung ni dia mau pergi jumpa dia punya girlfriend. Lepas tu si sulung pun on the way. Masa dia on the way tu, dia ternampak girlfriend dia sama lelaki lain.
Hai Baby Jess. Hai. Saya mau kasih kenal kau kan. Ini saya punya skandal. But officially my fiancé. Friends, kau buat saya begini? Serius gak? Apa sih Oslo? Jangan buat begitu. Itu saya punya fiancé tuh. Kasih lepas jalan dia. Mana boleh begitu? Selepas kejadian itu, si sulung pun pergi meminta maaf sama mamak dia. Dan dia pun berubah sudah, dia bagus-bagus sudah sama mamak dia tidak melawan. Mereka pun selalu berbual dan berdoa bersama-sama dan dia jujur semua. Saya minta maaf. Suatu hari itu, si sulung pun dia ikut Kempori dan dia terjumpa someone special dalam hidup dia. I will never fall in love again until I found you. Astaga, astaga, astaga. Dan begitulah si sulung, dia menipu mamak dia, tetapi dia jujur juga pada akhir sebab dia sudah kena karma. Dan dalam masa dia jujur tu, dia dapat juga satu rencana terbaik dari Tuhan. Dan kami ada cerita lagi pasal anak yang kedua, si Tanga. Si Tengah ni dia seorang perempuan yang pintar, baik, cantik dan sopan santun. Pada suatu hari, si Tengah dapat panggilan bahawa dia diterima kerja yang dia mau. Hello. Ya. Aduh. Thank you. Punyalah saya cantik, saya pintar, saya sopan. Pada malam itu, si Tengah memutuskan untuk keluar tengah malam untuk pergi klub malam bersama kawannya akibat stres. Hello? Hello? Oi, mari kita keluar. Awal sekarang kah? Iyalah. Baju ya? Oke. Saya free nih. Bah. Hai. Hai. Bah, mari kita pergi. Minum Oke. kah? Iya. Semasa mereka di klub, si Tengah pun mabuk dan meluah kepada rakannya sampai pagi. Kamu Stres minum? banget. Kenapa dia masih gini? Saya tidak dapat kerja, punyalah. Saya effort betul. Astaga, tapi kalau kau kisah pasal kerja kau bagus, kita enjoy ini malam. Ish. Pada pagi itu, si Tengah pun balik ke rumah. Tetapi semasa si Tengah masuk ke rumah, mamak si Tengah berada di depan pintu. Lalu si Tengah ditegur oleh mamaknya. Aduh. Ai. Sian baru balik terhuyung hayang. Dari mana kau ini? Apa yang kau buat? Apa yang kau buat? Kau pergi mana? Ada katanya ya, mereka ya. Aku mau loh dia. Anak awang kau boleh lagi. Pokoknya sekala. Ada apa yang tak jalan? Benci kau, Ma. Jadi, Kau ni kan, saya stres banget. jadi mama pun sakit hati menampak anak gadis mama ni jalan-jalan. Kadang Sampai pagi. Kau tak malu kah? kami Mak, saya terlampau stres, saya tak akan buat lagi. Oh, oke. The last time ini. Oke, kamu mesti ingat Tuhan selalu ya. Begitulah nak. yang bagus. Ingat Yesus selalu ya. Oke, Dan mesti cakap jujur dengan mama ya. baiklah.
Oke, kami ada satu scene lagi. Si bungsu. Si bungsu pun ada konflik dengan mama dia. Si bungsu ni dia anak yang kuat melawan dan dia suka lepak dalam diam. Tapi si bungsu ada rahsia yang tidak orang lain tahu selain kawan-kawan dia. Sebenarnya si bungsu selalu keluar tengah malam, kira-kira jam 10 lah. Sebab dia mau pergi melepak. Tapi sebenarnya dia mau ambil SPM sudah bani. Jadi ya dia minta lah benar mama dia menipu lagi. Mana-mana. Mak, saya pergi jalan-jalan lah. Ay, jalan-jalan pergi mana? Sama kawan saya saja Bato. Ay, di mana itu? Dekat saja. Buat apa kamu? Kawan-kawan saja, Wah. Sekejap saja. Oke. Coba balik ya. Oke, Mak. Si bungsu tipu Batu sebenarnya. Dia sebenarnya mau pergi belajar, dia bilang. Tapi sebenarnya dia pergi lepak. Lepas tu dia pun melepaklah sama kawan-kawan dia. Wih, mana si Leoni? Jom kita main lagi. Wih, siap di malam. Jangan kita kasih aneh hilang nih rasa siap. Jom. Pada keesokan harinya, si Leoni pun mau pergi ambil SPM sudah. Masa dia pergi ambil SPM, dia tidak belajar langsung pun yang semalam tu sebab dia pergi melepak. Lepas tu, masa dia keluar sudah tu result SPM, dia dapat keputusan semua gagal. Dia Bodoh saya ni. dan dia pun pulang ke rumah dan memberitahu ibunya. Wah, anak mama pasti lulus kan? Lulus semua kan, nak? Mestilah lulus, kan? Dia cucu saya yang pintar. Mau lulus bagi apa ya? Kenapa? Apa yang jadi? Apa yang terjadi? Saya tipu rumah. Selama ni saya pergi lepak bukan belajar, Mak. Iya, Mak. jadi keputusannya macam mana? Gagal semua, Mak. Lingkup. Tinggal mana kau menang adu telah ya? Jadi nak, kamu mesti tanam satu azam untuk terus berusaha. Sebab kalau kamu terus-terusan berbohong pada mama, kamu tidak akan beroleh kejayaan. Belajar ya, nak. Selepas mendapat nasihat daripada mamanya, Leoni pun mencapai kejayaan dalam setiap pelajaran yang seperti ijazah, master dan PhD. Jadi dalam cerita kami ni, kesimpulan dia, semua dorang adik-beradik, dorang ada konflik tersendiri dan dorang insaf dan dorang memperoleh happy ending. Okay, itu sejak dari kumpulan kami. Mari kita tunduk. Tunduk. Itu dia, berikan tepukan grup 5 terbaik. Jadi jangan lagi kamu membohong-bohong, Pak. Oh ya, ada tiga point of view dari setiap adik-beradik. Tapi yang paling saya malas ya dia punya nenek Mau jauh. Ki gonop-gonop lagi. Ada gonop-gonop lagi. Oke, seterusnya kumpulan Grup 3. kumpulan 3 mana? Kumpulan 3. Ayo. Cepat. Langsung saja, langsung. Datanglah jemaat gereja Bambangan Lama untuk beribadah di gereja. Setelah selesai perbincangan sekolah Sabat, mereka berkumpul semula di gereja besar untuk kebaktian kedua. Selamat hari Sabat. Untuk memulakan kebaktian kedua, saya minta pengkhotbah untuk memberi pelajaran hari ini. Selamat hari Sabat semua.
Tajuk khotbah saya hari ini ialah pengaruh media sosial dalam ibadah. Ayat inti untuk khotbah saya hari ini boleh didapati dalam Imamat 19 ayat 4. Membimbangkan kita karena semasa di gereja banyak yang datang tapi mereka bermain handphone saja, bukan dengar khotbah. Semasa pengkhotbah menyampaikan khotbahnya, terlihat di belakang ada beberapa daripada anggota gereja yang sibuk bermain telepon. Apa kau main tuh? Karena baku menyibuk ja nah. Oh, tepa biar saya tinggal TikTok. Bunyi handphone Happy yang bising itu mengganggu beberapa anggota gereja yang sedang fokus mendengar khotbah. Wih, ada iritel di belakang bulu. Wih, sapot. Dairot. Belakang. Walaupun sudah ditegur, Hetty dan Dito serta Nero tetap bermain telepon di gereja. Dito dan Nero juga sibuk bermain game Mobile Legends di gereja. Tanpa disedari mereka membuat bising. Wih, back. Ada ini medademi. Dairot, depan Dairot. Guna ultimate ko, astaga. Aina, nanti ko mati. Aina. Suara mereka yang bising terus mengganggu anggota gereja lain yang sedang fokus mendengar khotbah. Kerana merasa terganggu, Esther pun menegur mereka. Bising kamu ingat ini gereja? Jangan lagi main game. Mana dah kami bising. Bangun nih, Aina. Walaupun begitu, Dito dan Nero terus bermain game. Tidak lama kemudian, pengkhotbah pun menghabiskan khotbahnya. Sebagai akhir kata, kita mestilah menumpukan sepenuh perhatian semasa di gereja dan jangan jadikan handphone sebagai dewa berhala yang kamu sembah. Sekian, terima kasih. Dengan itu, kebaktian pun berakhir dan anggota gereja pun balik ke rumah masing-masing. Yes, pulang. Embel kita gas. Yes, balik. Hari pun berlalu, tibalah hari Sabat yang seterusnya. Seperti biasa, setelah selesai perbincangan sekolah Sabat, anggota gereja pun berkumpul semula di dalam gereja besar. Pengkhotbah pun memulakan khotbahnya. Seperti biasa, Dito dan Nero sibuk bermain game Mobile Legends di belakang, manakala Hetty pula sibuk bermain TikTok. Tanpa disedari, Dito dan Nero membuat bising lagi. Back. Jajab, mau dapat sabit sudah. Triple kill. Sekali lagi, suara mereka yang bising mengganggu konsentrasi beberapa anggota gereja. Kerana merasa terganggu, Esther dan Lulu pergi menegur Dito dan Nero. Bising gila kamu. Mana dah kami bising. Aina. Suara kamu yang paling dengar di depan. Game apa yang mau main tuh? Mobile Legend, kenapa? Mau ikut? Sini kami invite. Ih, tidak gesiok tuh. Siok ngamit aja si Nero. Dia pandai yang main. Bang, gaslah kita. Kerana terpengaruh, Esther dan Nero pun turut bermain game di gereja. Sementara itu, Lulu juga dipengaruhi Hetty untuk bermain TikTok bersamanya. Wih, Hetty, apa kau main tuh? TikTok, kamu napa? Kamu tengok? Nah. Back. Wih, nah, jeduk, Jok. Dairot. Ultimate. Nero. Lama-kelamaan,
Semakin ramai anggota gereja yang terpengaruh dengan sikap Gito, Nero, dan Hetty yang suka bermain handphone di gereja. Alet dan Sera sedih karena semakin ramai yang terpengaruh dengan kegiatan duniawi ini. Kebaktian pun selesai. Setelah itu, Alet dan Sera pun bercadang untuk menasihati mereka yang terpengaruh. Kenapa kamu main game time kena kasih bagi khotbah? Hah? Kamu tidak hormat ke tukang khotbah? Kenapa di? Salah kah? Salah kah? Memanglah salah, kamu tidak hormat tukang khotbah di sana. Dorang sedang bagi pelajaran, kamu sini main game, main TikTok, jidak-jiduk lagi. Apalah tuh? Astaga, siau. Kamu tidak boleh buat macam tuh tau? Oke, siau. Bawa mana-mana aja lah. Sorry, cakap sorry. Sorry. Next sobat, jangan lagi kamu macam ni ya. Kamu semua di sini duduk depan. Kamu duduk depan dah. Kamu mesti tulis nota kalau kena bagi khotbah. Macam saya dengan Sarah. Boleh kah? Boleh. Teguran-teguran itu membuatkan anggota-anggota yang terpengaruh menjadi lebih sadar akan kesalahan mereka. Sejak dari itu mereka insaf dan berubah. Terbaik grup 3. Pengaruh media sosial di dalam gereja atau ibadah. Jadi bertobatlah kamu yang main Mobile Legend di gereja. Bertobat, bertobat. Oke, next. Grup 2. Standby grup 2. Terima kasih dari grup 3, persembahan yang punya nilai moral sangat tinggi untuk kita sebagai orang Kristen ya. Satu pesakit yang perlu kasih masuk di dalam ward kecemasan. Terus kita mau buat pembedahan dengan segera. Ayah, teruk sudah nih. Terpaksa lah nih. Halo. Halo, siapa nih? Ini pihak hospital, ada puan kemalangan kereta. Saya meminta puan untuk segera ke hospital. Hah? Betul pak? Iya. Saya pergi hospital sekarang. Kenapa saya punya anak begini nih? Kami sudah cek tadi. Anak puan di dalam badan dia ada alkohol. Itulah sebab dia beli eksiden. Saya tidak percaya dia begini sebab dia selalu baik sama kami. Sama dia pernah minum alkohol sebelumnya. Ya, saya tahu puan. Saya pun turut berduka. Semoga Puan oke juga nih dia nih, jangan risau. Puan, teruskan saja berdoa. Mana tahu ada keajaiban berlaku. Semoga anak anti cepat sembuh. Semoga anti sama uncle gembira lah kalau dia sudah sembuh. Thank you kamu semua. Kami pulang dulu Oke.
Merenung dengan nasibnya, si Tanak Wagu pun berasa menyesal. Kenapa lah saya minum tuh alkohol? Kalau sejak saya tidak ambil nih benda nih, tidaklah saya jadi begini. Menyesal saya. Nasib baik ada ibu, bapak saya sama kawan saya yang tidak pernah putus asa dengan saya. Mereka sentiasa beri saya kekuatan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan. Saya tidak lagi mau buat di. Drama yang telah disampaikan tadi mengisahkan seorang pemabuk yang kemalangan akibat pengambilan alkohol dan akhirnya bertobat untuk tidak lagi mengambil alkohol. Seperti dalam ayat dalam Alkitab yaitu Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini menerangkan bahwa tubuh kita kudus dan bait suci Allah yang perlu dijaga. Oleh itu, kita semua perlu menjaga tubuh kita dengan cara tidak mengambil benda yang terlarang yang menjejaskan bait suci Allah. Jalan. Oke, sekali lagi berikan tepukan. Oke, itu dia grup 2. Tema dia adalah menggunakan benda-benda terlarang. Jadi saya tidak tahu apa dia guna tadi itu. Dia mau minum ke apa? Tiba-tiba terjatuh eksiden bakal itu kan? Oke, tapi inti dia jangan lagi pakai benda-benda yang tidak bagus lah. Merusak masa depan keluarga dan negara bangsa, dia bilang kan? Oke, grup 7. Next, grup 7. Sebelum dimulakan, di sini ada disclaimer, ini tidak ada kaitan dengan hidup dan mati, ataupun pengalaman lampau dan akan datang. Mempersembahkan. Pada suatu hari, si Bobby sedang berusaha untuk berhenti daripada merokok. Dia stres betul sebab lama sudah dia mau berhenti merokok, tapi susah betul. Yalah kan, sebab lama sudah merokok. Disebabkan terlampau stres, jadi si Bobby keluarlah jalan-jalan, makan angin gitu. Sedang dia berjalan di suatu tempat, dia terdampak satu orang lelaki yang sedang baca buku. Mula-mula, si Bobby cuma mau limpas sejatuh lelaki, sebab dia indah berapa kisah. Tapi, tiba-tiba, tuh lelaki pergi sapa si Bobby, dan dorang bercerita kejap. Di sanalah si Bobby berkenalan dengan tuh lelaki yang bernama Jeffrey. Bercerita, indah lama si Bobby dia rasa mau kasih luah masalah dia kepada si Jeffrey. Dia bilang sebenarnya kan stres bani. Dan di sana si Bobby kasih luah semua masalah dan stres yang dia alami gara-gara ketagihan merokok. Dia bilang dia sudah coba banyak cara untuk berhenti merokok. Contohnya, si Bobby sudah jumpa dokter pakar, tapi masih juga ketagih rokok. Selain itu, si Bobby pernah juga makan obat, tapi dia rasa makin ketagih. Jadi, lepas mendengar semua masalah yang dihadapi si Bobby, di sana si Jeffrey kasih cerita tentang pengalaman dia sebagai seorang bekas minum alkohol tegar.
Si Jeffrey kasih cerita dengan penuh bersungguh-sungguh tentang pengalaman dia kepada si Bobby. Dulu-dulu si Jeffrey ini dia seorang yang ketagih alkohol. Kalau bulikan, semua nama dan jenis alkohol sudah dihafal sebab tak lampau campin sudah kan. Jadi suatu hari si Jeffrey jatuh sakit dan dia didiagnos oleh dokter bahwa dia menghidapi penyakit kritikal. Disebabkan penyakit yang kritikal, si Jeffrey tidak dapat buat apa-apa activity dan dia dapat berbaring saja. Kesian dia. Satu hari, ada beberapa anggota gereja, mereka melawat rumah si Jeffrey untuk buat kebaktian sundown worship. Di sana, dorang duduk sama-sama dan dorang baca Alkitab bersama-sama dan bercerita pun sama-sama. Dorang berkongsi banyak pengalaman dan kesaksian bersama-sama. Sebelum dorang mengakhiri worship dorang, ada satu anggota gereja bilang, "Mari kita berdoa sama-sama untuk kesehatan kau." Apa tuh doa? Pas tuh si Jeffrey pun terpikir dalam hati, apa tuh doa? Bermula dari sana, si Jeffrey mula mengenal Tuhan. Dia sentiasa berdoa kepada Tuhan dan makan makanan sehat. Selain itu, si Jeffrey dia juga mulai pelan-pelan berhenti minum alkohol sampailah sekarang. Syukurlah kan. Sekarang si Jeffrey sudah bebas dari sikap ketagihan alkohol dia dengan bantuan Tuhan. Dan si Jeffrey juga berharap si Bobby pun akan berjaya keluar dari sikap ketagih dia dengan rokok. Si Bobby pun tersedar lepas dengar kesaksian si Jeffrey. Dia terharu sebab ada orang yang memahami dia. Dia sadar bahwa Tuhan juga akan bantu dia kalau dia betul-betul mau berhenti merokok. Luar biasa, terima kasih daripada grup 7 dengan tema penginjilan pribadi di kalangan belia. Wah, ya. 1, 2. Kami mau nyanyi lagi. Jadi persamaan adalah menyanyikan hidup ini adalah kesempatan.
quotation yang kita pakai. Ready? Sudah begini? Selamat malam kepada kita semua. Malam ini kami punya grup akan melakukan sebuah drama yang bertemakan anak pemberontak. Pada suatu hari, ada seorang bapak yang sedang menghisap dada di ruang tamu. Datanglah si anak untuk menolong bapaknya yang menghisap dada. Si mama pun mendengar pertengkaran antara si bapak dan anak. Si mama coba menenangkan keadaan, lalu si anak pun memberontak. Lepas mendengar kata-kata anaknya, maka hancur hati si mama. Tanpa disadari, dua polisi datang memasuki rumah mereka untuk menangkap si bapak. Si bapak pun dimasukkan penjara. Keesokan harinya, si anak pun ke sekolah. Apabila dia di balik kelas, semua rekan sekelasnya mulai menjauhi dia. Rekan sekelasnya mengejek dia sebab bapaknya seorang bantuan. Tidak layak berkawan sama kami. Oh, kenapa? Kenapa kau dekat-dekat kami? Dasar anak perempuan kami. Si anak pun mulai tertekan dan mulai konten sekolah dan mencari rakan-rakan yang negatif untuk melupakan masalah yang dihadapinya. Bro, sini kau. Sini. Sini. Nah, sini. Si bapak pun dimasukkan penjara. Keesokan harinya, si anak pun ke sekolah. Apabila dia tiba di kelas, semua rekan sekelasnya mulai menjauhi dia. Rekan sekelasnya mengejek dia sebab bapak dia seorang bantuan. Kau tidak layak berkawan sama kami. Oh, kenapa? Butuh apa kau dekat-dekat kami, loser? Dasar anak bantuan kami. Si anak pun mulai tertekan dan mulai ponteng sekolah dan mencari rakan-rakan yang negatif untuk melupakan masalah yang Tiba-tiba
dengan rencana Tuhan, ada 3 misionaris datang kepada si anak dan memberikan sebuah risalah yang bertajuk Masih Ada Kesempatan. Jom kita bagi risalah untuk kau. Ini untuk kau. Oke. Siapa tuh Nantu? Hai, kau oke kan nih? Siapa kamu nih? Kami ada risalah nih. Apa itu? Apa tuh tajuk risalah kita? Masih ada kesempatan. Nah, tengoklah nih apa risalah kami. Mari kita duduk. Kau boleh spend time sedikit masa untuk kami kah? Boleh juga. Sebelum itu saya mau tanya, kau oke? Ya, tidak kurang oke nih. Boleh kami kasih doa kau kah? Apa tuh doa? Doa ini macam minta sesuatu yang kami sih doa aja lah. Bah. Amin. Oke, amin. Jangan lupa baca atau buku. Thank you. Si anak pun mulai membaca risalah tersebut. Selepas membacanya, dia mulai terbuka hati dan memutuskan untuk mencari misionaris itu. Sini lo kamu. Macam siok pula nih. Coba kasih tahu apa nih? Macam ini dia punya risalah nih, maksudnya dia bagi ke peluang kedua begitu. Jadi bertobatlah. Oke, saya bertobat. Dari detik itu, si anak pun mulai berubah dan meninggalkan gaya hidup dia yang lama dan mulai mencari kebenaran. Beberapa hari kemudian, si anak pun mulai melawat bapaknya yang dipenjara. Pak, apa kabar sudah bapak sini? Oke juga anak. Mama macam mana, sehat juga? Sehat. Oke, kamu bagus sana. Oke. Jangan ikut macam bapak Sekarang baru bapak menyesal. Cis, apa nih bapak nih? Pada hari Sabtu, dia membawa ibunya pergi sembahyang di gereja. Itulah kisah hidup seorang anak yang dulu anak pemberontak, tapi dengan kasih Tuhan, dia berubah menjadi yang lebih baik. Sekian daripada kumpulan kami. Terbaik, terima kasih grup 9 sudah membawakan lakonan yang bertemakan anak pemberontak ya. Oke, selanjutnya pada suatu hari di sebuah sekolah, satu peperiksaan ujung tahun akan dilaksanakan di dalam hati. Semua murid-murid sedang khusyuk belajar dan seperti biasa, kelas pun bermula pada awal pagi. Kelas berdiri. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, semua boleh duduk. Oke, macam yang kamu sudah dibagi tahu sebelum ini, minggu depan ialah minggu exam, final exam kamu. Dan cikgu sudah lekat di sini jadual exam untuk minggu depan. Kamu boleh tengok dan boleh ulang kaji, oke? Guys, mari kita tengok guys.
Ayah, macam mana nih? Kita punya exam jatuh pada hari Sabat. Kita kan hari Sabat kita tidak boleh ikut exam. Kita mesti pikir aja. Ya kan, betul juga. Beginilah, apa kata kita pray sama-sama. Boleh toh kan? Ya kan, baru setengah jam lah kita pray. Marilah saya berdoa. Kelas pun bersurai. Dalam satu pertemuan doa, pelajar-pelajar yang beragama SDA itu pun berkumpul dan mereka berdoa kepada Tuhan bersama-sama mengenai hal peperiksaan mereka. Tuhan, bantulah kami pada saat ini karena kami tidak dapat menghadiri exam yang akan jatuh pada hari Sabat nanti. Kiranya Engkau membantu kami dan kami serahkan semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa hari kemudian pun berlalu dan kelas pagi pun bermula seperti biasa. Kelas berdiri. Selamat pagi, Cikgu. Oke kelas, jangan duduk. Minggu lepas ialah final exam kamu. Dan final exam kamu Isnin sampailah pada hari Sabtu. Ada 4 orang yang tidak ambil exam pada hari Sabtu. Siapa itu? Sini pergi depan. Yang selebihnya boleh duduk. Oke, yang ini 4 nih. Kamu tahu juga kan final exam itu penting? Kalau kamu tidak ambil, gagallah kamu. Coba kasih tahu dulu, kenapa kamu 4 ini tidak pergi sekolah pada hari Sabtu? Cikgu, sebelum itu kami minta maaf sebab kami tidak dapat ikut exam hari Sabtu. Kami tidak dapat ikut exam hari Sabtu sebab kami ini pelajar Seventh-day Adventist. Jadi kami tidak dapat ikut. Kami tidak boleh buat perkara yang keduniawian. Hari Sabat kami cuma buat pelayanan untuk Tuhan saja. Sorry teacher. Jadi kalau begitu, asal ada sekolah pada hari Sabtu, kamu tidak boleh pergi lah nih. Beginilah, besok kamu 4 jumpa cikgu dan cikgu akan bagi kamu jawab soalan exam yang kamu tidak ambil hari Sabtu minggu lalu. Oke? Kasih Tuhan guys, kita punya exam. Kita jawab lah.
Sekali lagi kami mengucap syukur kepada Insyaallah semua ini dan kami semua berdoa. Oke, selamat malam kepada kita semua. Saya dari kumpulan 6 dan kami akan menyampaikan sebuah lakonan yang bertajuk Kasih Orang Tua. Suatu pagi ada sebuah keluarga yang bangun terdapat sepasang suami istri yang hidup bahagia. Si istri sedang memasak di dapur dan ditonton beberapa orang anaknya. Kemudian, Temi, Elvi, tolong terundang makin untuk saya itu mari mau masak dulu untuk bakal dorang sedang jamaah. Ayo, hari ini kita bikin warung puasa. Mau pandai dia mau buat kan? Baik. Belum beli masakan itu bukan kami itu ada apa? Ada kami itu kan? Mami. Ayah mungkin di mami adalah banyak apa? Kamu tahu?
Ayo, kita berbapak-bapak di rumah. Mana sih parang tajam, parang dari yang tajam, setajam mulut mami. Kasih dengar. Sorry ya mami. Ayo di keluarga. Sementara itu di rumah anak-anaknya menolong istrinya melemasnya, dan dua orang istrinya itu menolong neneknya urut-urut badan. Ayo, mari sama kebel pada Allah, kemudian kita angkop, tegakkan kita Allah. Setelah hari petang, pulanglah si suami dan anak-anaknya dari Bintaro, dan disambut oleh istri dan anaknya serta neneknya. Jadi, ya baru 6 jam dari Marubuan, rindu sudah. Terima kasih yang sangat tentunya. Malam itu mereka mengadakan kebaktian keluarga. Mari kita buat kebaktian keluarga, enggak macam biasa. Kami mesti sudah jadi. Mari kita